apa namanya sampai orang tua. Nah, informasi itu bisa kalian dapatkan dengan lengkap, misalnya melalui wawancara dengan Pak Dukuh misalnya. Nanti kalian bikin lembar pertanyaan atau daftar pertanyaan sebelum turun, sehingga nanti ketika di lapangan ya bisa diminimalisir kekurangan informasi yang diperoleh begitu. Itu ya. Itu terkait dengan data aktivitas warga. Lalu yang selanjutnya itu terkait dengan lokasi induk semang atau lokasi tempat kalian menginap selama KKN nanti. Nah, ketika apa namanya ya? Ketika kalian turun besok, nanti bisa sekalian ditanyakan kepada Pak Duku atau Bu Dukunya, itu kira-kira tempat yang representatif yang bisa kalian gunakan sebagai induk semang, sebagai apa namanya? Sebagai tempat menginapnya gitu. Sekalian ditanyakan ke Pak Dukuh, ke Dukuhnya yang memungkinkan di mana. Nah, akhir-akhir ini ada dua kemungkinan terkait dengan lokasi nginepnya kalian atau tempat nginepnya kalian. Entah nanti di rumahnya Pak Dukuh atau di rumahnya Dukuh, atau ada tempat yang yang disediakan atau yang ditunjuk oleh Dukuh gitu. Nah, dua kemungkinan itu, yang pertama itu tempat menginapnya itu tidak berbayar, atau tempat menginapnya itu berbayar. Nah, tren terakhir-terakhir ini banyak yang meminta untuk berbayar kos-kosannya tempat menginapnya. Nah, ini akan berkaitan nanti dengan dana yang diturunkan oleh LPPM. Itu ya. Nah, nanti itu akan kita bahas secara khusus. Tetapi pastikan besok itu lokasi induk semangnya di mana gitu ya, tempat siapa, harus ada informasinya. Lalu setelah itu kalian cek jumlah masjid di unit masing-masing. Itu biasanya sih hanya satu masjid setiap unit itu, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ada unit yang memiliki dua masjid gitu. Jadi dua masjid dalam satu unit yang yang dijadikan tempat KKN kalian. Nah, kalau seperti itu, kalau ada dua masjid seperti itu, berarti nanti kalian bisa membagi anggota kelompoknya itu menjadi dua kelompok, menjadi dua bagian, bukan dua kelompok, menjadi dua bagian. Nanti sebagian di masjid yang satu, sebagian di masjid yang kedua, sehingga kedua masjid itu bisa aktif selama kalian melaksanakan KKN di sana. Gitu. Tapi kalau misalnya hanya satu masjid, ya udah satu itu aja, kalian aktivitasnya di masjid yang satu itu. Oke. Nah itu apa namanya? Nah ini setelah itu terkait dengan keuangan. Nah, kalian sudah ada dana masing-masing dari LPPM itu untuk kegiatan ya dana KKN lah ya, mungkin rinciannya nanti. Saya juga belum dapat rinciannya. Nah, keuangan dana pelaksanaan KKN ini ini nanti hitungannya itu per orang. Hitungannya nanti per orang, dan
apa namanya, eh, dan ada kelompok gitu kalau saya tidak salah. Nah, kalau yang tahun kemarin ya gitu. Jadi ada dana untuk program kelompok dan ada dana untuk perorangan gitu. Serta nanti di sana nanti ada dana untuk living cost. Dana living cost ini nanti berupa ada dana, kalau di split lagi ya, ada dana untuk pengganti air, karena kan kalian di sana menggunakan air tuh. Dan ada dana untuk konsumsi, dana makan kalian selama sebulan di sana. Nah, itu ada beberapa item itu. Nah, dana ini khususnya yang living cost, bukan dana program ya, tetapi dana yang berkaitan dengan living cost dan apa namanya, air tadi itu sudah sudah diplotting oleh LPPM dengan nominal dengan nominal tertentu per mahasiswa gitu. Nah, kalau misalnya kalian satu unitnya itu 10 mahasiswa, ya kalau misalnya satu mahasiswanya itu katakanlah misalnya ya 200.000, ya berarti nanti untuk 10 mahasiswa berarti 2 juta, katakanlah misalnya begitu. Tuh, detailnya nanti tungguan. Nah, dana ini yang akan kalian gunakan untuk diberikan, digunakan untuk living cost itu. Nah, kaitannya dengan yang saya maksud tadi di awal terkait dengan induk semang atau tempat kalian menginap selama sebulan, itu perlu dipastikan berbayar atau disewa atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak dibayar atau tidak disewa dalam artian gratis ya kalian nginap di situ, maka living cost tadi atau biaya hidup setiap mahasiswa tadi itu akan digunakan atau akan yang air, khususnya air dulu ya, yang dana pengganti air kalau nggak salah dulu itu 100.000 per mahasiswa, itu akan diserahkan ke tempat kalian menginap itu sebagai pengganti biaya air. Nah, sementara yang biaya masak, yang biaya untuk makan, itu nanti ada dua kemungkinan. Kalau misalnya tempat menginapnya itu gratis, maka kalian wajib menawarkan ke tempat kalian menginap tadi, induk kosnya itu, ibu kosnya itu bersedia untuk memasakkan kalian atau tidak gitu. Harus ditawarkan dulu. Nah, kalau misalnya mereka bersedia, maka semua uang living cost tadi, uang makan dikali sejumlah mahasiswa itu diserahkan ke ibu kos, gitu, ya, sebagai uh, sebagai dana untuk membeli bahan masakan untuk kalian. Tetapi kalau misalnya ibu kosnya menyampaikan tidak bersedia untuk memasakkan dengan alasan mungkin sibuk atau banyak agenda misalnya, itu maka kalian mengelola sendiri dana itu untuk biaya masak selama sebulan di sana, gitu ya. Ini kasusnya kalau penginapannya itu tidak berbayar. Nah, tren yang saya bilang tadi, tren terbaru ini banyak yang meminta berbayar gitu. Nah, misalnya diminta 2 juta selama sebulan. Maka kalian tidak perlu menawarkan untuk dimasakkan. Kalian masak sendiri. Gitu. Kalian masak sendiri, kalian kelola sendiri uangnya, karena nanti uang yang biaya nginap tadi atau biaya kos-kosan tadi itu akan diambil dari living cost kalian tadi. Misalnya sebagian dari uang air dan sebagian dari uang makan gitu.
Nah, nanti pintar-pintar kalian untuk mengelola dana living cost agar apa namanya, ya agar cukup untuk 1 bulan gitu. Itu ya, sudah clear informasinya terkait dengan keuangan. Halo, halo. Insya Allah sudah Bapak. Sudah ya. Nah, selain itu, jadi eh, proses pencairan di UAD itu kan modelnya itu sistem antri, gitu ya. Jadi keuangan seluruh UAD itu ada batas toleransi transaksinya per hari, gitu. Maka ada kemungkinan pada saat penerjunan kalian besok itu dananya belum cair. Mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari baru dananya cair. Karena proses antri di keuangan gitu. Nah, oleh karena itu nanti saya berharap itu kalian punya dana cadangan. Dari mana dana cadangannya? Nah, dana cadangannya nanti kalian bisa misalnya urunan dulu masing-masing 100 atau 150 terserah lah. Tapi paling enggak minimal 100 per orang untuk jadi dana cadangan sekiranya nanti dana dari LPPM itu cairnya mundur 1 atau 2 hari. Gitu ya. Nah, ketika kalian nanti mau melaksanakan program atau butuh misalnya untuk masak, maka kalian bisa menggunakan uang cadangan tadi. Nah, ini bendahara perlu perlu teliti untuk selalu mencatat setiap pengeluaran yang ada, gitu ya. Jangan sampai ada yang miss. Nah, dicatat setiap pengeluarannya. Misalnya selama 2 hari uang dari LPPM belum turun, maka perlu dicatat siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum. Kalau belum ditagih, misalnya setelah setelah terkumpul berapa yang dipakai untuk apa saja itu dicatat. Nanti begitu uang dari LPPM turun atau cair, uang cadangan kalian itu bisa dikembalikan. Artinya disimpan di bendahara gitu ya. Itu disimpan di bendahara. Nanti bendahara yang mengelola keuangan baik yang dari LPPM maupun uang cadangan kelompok tadi. Uang apa ya istilahnya ya? Uang insidental lah misalnya gitu namanya. Nah, uang cadangan ini apa namanya? Baru akan kalian pakai kalau misalnya memang ada kebutuhan dari dari unit kalian itu yang misalnya yang di luar apa istilahnya ya, misal nih dari masyarakat minta sumbangan apa gitu yang sekiranya masih memungkinkan, misal minta 100 untuk apa, untuk perbaikan apa ya istilahnya, untuk perbaikan pagar apa-apa gitu misalnya, tapi untuk kebutuhan dukuh ya, itu bisa menggunakan itu gitu. Tetapi kalau misalnya nominalnya cukup besar di atas 300 dan seterusnya, nah mungkin kalian bisa mencari alasan dengan cara yang halus bahwa dana dana dari kampus misalnya itu sudah dikhususkan untuk program-program yang telah kalian rencanakan gitu. Maka oleh karena itu, ketika kalian melaksanakan survei besok, itu harus dipastikan informasinya terkumpul secara lengkap gitu. Nah, itu untuk memastikan bahwa program yang kalian susun nanti itu sesuai dengan anggaran yang ada gitu, bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, kalau misalnya nih, misalnya idealnya ternyata pengelolaan keuangannya bagus,
terus pelaksanaan programnya berjalan lancar, dan apa namanya, semua dana dari LPPM itu terpakai seluruhnya, misalnya terpakai seluruhnya sesuai dengan program yang kalian jalankan. Nah, kan masih ada uang cadangan nih yang tersisa utuh. Nah, uang cadangan ini itu tetap menjadi kewenangan kalian bersama. Silakan disepakati mau diapakan. Apakah mau dikembalikan kepada setiap masing-masing, atau mau digunakan untuk bikin seragam atau korsa atau apa, itu terserah kalian. Gitu ya. Jadi uang cadangan ini ya namanya cadangan hanya untuk antisipasi ketika dana dari LPPM itu turunnya mundur. Itu ya, sudah clear ya tentang keuangan ya. Ada yang masih mau ditanyakan nggak terkait dengan keuangan, khususnya bendahara? Siapa ini? Monikori, silakan. Tapi sih Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, ya, terdengar. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin bertanya, jadi untuk yang ini kembali lagi ke mungkin rincian dananya ya, kayak living cost-nya dan lain sebagainya. Nanti itu memang belum ada rinciannya nggak? Ya, nanti akan ada rinciannya, belum di-share nanti. Nanti akan di-share. Oke, baik Termasuk Bapak, nanti terima kasih. ada item, misalnya ketika kalian turun survei, itu kalau saya tidak salah ya, tahun kemarin itu ada dananya ketika kalian turun survei untuk mengganti bensin gitu. Mungkin, oh ya, oke, baik Bapak. Mudah-mudahan sih itemnya masih sama. Nah, baik Bapak. Jadi kalau yang saya dapat dari teman KKN lain itu misal di Sentolo gitu, itu Hmm. sudah keluar dananya. Oh ya, waktu pembekalan di awal itu sudah keluar dapat 1.340.000 gitu. Apakah nominal sekian itu tuh berlaku untuk seluruh lokasi atau tiap lokasi itu ada kemungkinan mendapatkan dana yang berbeda? Oh, oke. Sudah ada nominalnya ya. Apa saya yang terlewat informasinya ya? Coba Ya, saya cek jadi lagi. Tapi seharusnya itu setiap unit itu sama gitu. Nominalnya sama. oke baik Bapak. Ya, Hmm. yang di Sentolo itu juga sudah beserta rincian-rinciannya gitu. Jadi kalau misalnya Hmm. kemungkinan sama, uh, ya sudah dapat info begitu. Harusnya sih sama gitu. Nanti kalau saya tolong di screenshot, di share ke grup ya, di grup besar ya. Oke, ya Bapak. Hmm, Ya, terima gitu. kasih banyak. Ya, sama-sama. Nah, itu terkait dengan keuangan. Nanti ini saya harap bendahara itu betul-betul teliti dan detail dalam mencatat laporan keuangannya, sehingga nanti apa namanya, apa istilahnya ya, ya sebelum mengeluarkan uang itu, ya sebaiknya sudah atas persetujuan bersama gitu ya. Sudah atas persetujuan bersama, tentu atas sepengetahuan ketua gitu. Nah, jadi yang memutuskan tetap nanti ketua, tetapi ketua walaupun bisa memutuskan, tetap yang mengeluarkan uang adalah bendahara, tetapi walaupun bendahara yang mengeluarkan uang, tetapi harus atas kesepakatan bersama seluruh anggota unitnya gitu, sehingga nanti keuangannya itu tetap aman gitu. Jadi kalau ada apa-apa semuanya tahu dan semuanya mengerti, tidak menyalahkan salah satu gitu. Ya, jadi saya harap seperti itu. Jangan sampai ada masalah terkait dengan keuangan gitu. Walaupun memang ya kita nggak bisa prediksi penggunaan di lapangan ya, tetapi ya tadi tentu harus melalui
musyawarah semua anggota unit gitu ya. Nah, jangan sampai eh, salah satu anggota merasa kok penggunaan uangnya digituin gitu. Nah, nanti malah tidak enak selama pelaksanaan KKN. Itu jadi sebaiknya apapun hal-hal yang sekiranya bisa menyebabkan konflik itu sebaiknya dihindari. Sama-sama melakukan, sama-sama belajar mengelola emosi, sama-sama belajar untuk saling menghargai, sehingga pelaksanaan KKN-nya nanti itu bisa berjalan lancar. Jangan sampai ada yang ditarik di tengah jalan pelaksanaan KKN-nya. Gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu banyak yang bermasalah, ada yang bermasalah bukan banyak. Ada yang bermasalah, terus udah berlangsung hampir setengah bulan gitu, itu ditarik. Jadi dia batal melaksanakan KKN, dia harus melaksanakan KKN di periode berikutnya atau di tahun berikutnya. Dan dia harus membayar ulang gitu, karena nggak bisa dikembalikan kan duitnya. Gitu. Nah, hindari hal-hal yang tidak perlu yang tidak perlu terjadi begitu. Itu karena masalah uang itu ya kadang ada yang sensitif gitu ya, ada yang sensitif. Nah, perlu dijadikan perlu diperhatikan baik-baik begitu. Itu terus terkait dengan penyusunan program dan kegiatan. Nah, ini nanti sudah ya tadi ya yang dikaitkan dengan aktivitas warga. Nanti silakan disesuaikan mana yang bisa dijadikan program unggulan, mana yang bisa dijadikan program tematik, program bersama gitu, mana yang bisa dijadikan program individu, mana yang bisa dijadikan program misalnya membantu gitu. Nah, ini tentu atas diskusi bersama setiap unit setiap anggota dalam satu unit. Itu jadi saling berbagi nanti kalau si ini misalnya sudah dapat jam 5 sore misalnya, maka ya siapa lagi yang bisa di jam yang sama tetapi tidak tabrakan ininya misalnya siswanya misalnya gitu. Nah, itu perlu disusun bersama gitu program-programnya. Kalau program kelompok masih aman ya, tapi kalau program individu, nah ini yang perlu disesuaikan agar tidak saling bentrok jadwalnya gitu. Nah, nanti kalian cari program unggulan atau program utama yang sekiranya itu yang sekiranya itu bisa yang sekiranya itu bisa berjalan dengan semarak lah gitu mungkin istilahnya ya, semarak atau dengan ya bukan heboh juga ya, ya dengan dengan cukup besar lah agendanya gitu. Nah, itu terkait dengan program dan kegiatan. Nah, setiap kegiatan, setiap program nanti kan ada turunan kegiatannya apa. Buatlah nanti kegiatan itu yang sekiranya logis gitu ya. Logis itu maksudnya ya logis dari sisi pelaksanaannya, lalu logis dari sisi durasi waktunya. Jangan sampai misalnya TPA diisi sampai misalnya berapa ya? Ya ekstrimnya lah 200 menit misalnya. TPA apa kok 200 menit? Itu nanti disesuaikan apakah TPA itu 50 menit. Karena 100 menit itu udah terlalu banyak itu TPA. Itu misalnya lagi apa? Ya pokoknya intinya itu plotting durasi programnya atau durasi kegiatannya itu disesuaikan atau dibuat dengan logis lah gitu. Nah, nanti ini mungkin ada satu sesi khusus nanti kita akan membahas terkait dengan program-program yang kalian usulkan gitu ya. Terus
Nah, selama nanti pelaksanaan KKN, nanti akan ada kegiatan kunjungan atau monef lah, monef dari dosen pembimbing. Terus jadi pembimbing itu nanti turun pada saat penerjunan, terus monef, lalu nanti pas penarikan. Itu. Nah, ada kalanya mungkin nanti ketika penerjunan itu tidak sesuai dengan hari yang dijadwal, mungkin bisa maju sehari atau mundur sehari, itu tidak masalah. Itu begitu juga dengan penarikannya, nanti menyesuaikan kondisi. Nah, ketika monef nanti di pertengahan, mungkin di pas minggu kedua atau setelah di hari ke-15 lah ya, estimasinya 14, 15 atau 16, itu nanti DPL akan turun untuk melakukan monef, monitoring dan evaluasi. Sudah sejauh mana program-program yang kalian laksanakan? Apakah ada kendala atau tidak? Itu siapa yang kerja, siapa yang banyak enggak kerjanya ketika kegiatan kelompok misalnya. Itu akan dievaluasi semua. Dan saya akan meminta nanti secara pribadi, WA pribadi, itu insya Allah ke masing-masing kalian. Nanti kalian akan mengisi angket ya, nanti siapa nama yang paling aktif, atau ada enggak nama yang bermasalah. Satu, nama yang tidak ya bermasalah itu berarti misalnya dia tidak banyak aktivitasnya ketika ada program kelompok, dia banyak enggak ikut kerjanya, dia hanya ongkang-ongkang kaki saja misalnya gitu ekstrimnya. Nah, itu nanti akan saya tanyakan secara pribadi ke masing-masing kalian, sehingga nanti tidak ada yang tahu siapa yang melaporkan gitu. Nah, oleh karena itu biar tidak ada laporan seperti itu nanti, ya saya harap untuk kegiatan selama di sana ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu. Terus nanti pada saat monef juga itu nanti saya akan menyusun, saya akan mengisi dengan program kegiatan pengabdian non reguler namanya. Jadi kami sebagai DPL juga diberi kewajiban untuk melaksanakan pengabdian ketika kalian melaksanakan KKN. Jadi tidak cuma kalian saja gitu. Nah, kami sebagai DPL juga akan turun ke lapangan untuk melaksanakan pengabdian. Nah, saya membuat rencana pengabdian yang saya laksanakan itu pada saat monef, sehingga sehingga ketika saya ke sana itu ya enggak bolak-balik 2 kali, ke sana monef sendiri terus pengabdian sendiri gitu. Tapi saya ke sana monef sekaligus pengabdian. Nah, kegiatan pengabdiannya itu nanti itu bisa saja nanti ketika misalnya gimana membahasakannya. Jadi ada satu kegiatan yang sama itu yang menjadi program unggul, yang menjadi program kelompok dari semua unit gitu. Jadi program yang sama tetapi dimiliki oleh semua unit. Nah, program itu nanti bisa dilaksanakan sekali ketika saya pengabdian. Misalnya saya mengisi sosialisasi tentang apa gitu. Nah, kegiatan itu nanti boleh diakui oleh masing-masing unit gitu. Ya, boleh diakui oleh masing-masing unit. Kenapa? Kok boleh? Karena nanti masing-masing unit atau semua unit akan berkolaborasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian tadi. Jadi semuanya ikut kerja, mulai persiapan misalnya
membagikan informasi ke warga, mengumumkan lah ya ke warga siapa yang menjadi sasarannya. Lalu ketika warga berkumpul ya kalian menyiapkan tempatnya, mencarikan tempatnya apakah di masjid atau di mana gitu. Nah, yang melakukan itu adalah mahasiswa. Nah, dalam hal ini ya semua unit 1 sampai 4. Nah, di situ saya akan mengisi, misalnya nanti dihitung 2 kali 50 menit, ya berarti nanti itu bisa kalian klaim sebagai kegiatan kelompok kalian masing-masing. Berarti udah terkurangi 100 menit gitu. Itu nanti pelaksanaannya insya Allah di sekitar pertengahan kegiatan KKN atau pada saat saya melakukan MONEF. Gitu. Di sini cukup clear untuk kalian informasinya? Clear, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang selanjutnya itu terkait yang terakhir ya, yang terakhir itu tentang penyusunan laporan KKN sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian telah melaksanakan pengabdian atau telah melaksanakan kuliah kerja nyata selama sebulan di lokasi masing-masing. Nah, penyusunan laporan ini apa namanya ya? Untuk aktivitasnya nanti saya harap kalian itu tidak menyusun setelah penarikan gitu. Tetapi penyusunannya itu setiap hari. Nah, biasanya kan sebelum penerjunan itu kan kalian nanti akan membuat proposal tuh yang isinya ada agenda apa, rencana apa masing-masing orang gitu. Nah, untuk laporan akhirnya itu kan sebenarnya memperbaiki atau melengkapi dari proposal kalian. Kalau di proposal itu belum ada kegiatannya, baru rencana, maka di laporan akhir itu kalian tinggal menambahkan bab laporan kegiatannya. Nah, laporan kegiatan ini itu kan laporan yang eh, kegiatan yang kalian lakukan setiap hari gitu. Maka oleh karena itu saya berharap kalian itu menyusunnya, mencicilnya itu setiap hari. Aktivitas apa yang kalian lakukan seharian tadi itu kalian susun laporannya itu di malam hari, misalnya kalian agendakan atau alokasikan waktu 1 jam misalnya atau setengah jam misalnya berbagi tugas gitu. Nanti dengan seperti itu ketika penarikan itu kalian sudah tidak memiliki tanggungan laporan karena sudah dicicil satu-satu setiap harinya gitu. Nah, kenapa ini saya minta seperti ini? Karena ada pengalaman ketika kalian selesai dari KKN atau ketika penarikan sudah selesai penarikan, itu untuk mencari jadwal untuk kalian berkumpul lagi dalam rangka menyelesaikan laporan itu akan sangat sulit. Karena kalian sudah sibuk dengan kuliah masing-masing. Gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nanti yang akan menjadi korban itu ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu yang akan menjadi pesakitan yang menyusun, menyelesaikan, dan melengkapi laporan akhir KKN. Nah, saya nggak mau ketua, sekretaris, dan bendahara itu menjadi korban ketika kalian sulit untuk mencari jadwal untuk menyusun laporan KKN setelah penarikan. Maka saya wanti-wanti dari sekarang, penyusunan laporan harus dilaksanakan setiap hari menjelang tidur. Gitu ya, sebagai bahan evaluasi juga pada saat aktivitas hari itu. Kira-kira kekurangannya apa, kelemahannya apa, itu bisa kalian jadikan sebagai bahan refleksi untuk untuk kegiatan besoknya atau kegiatan program besoknya gitu.
Ya, oleh karena itu saya harap sekali lagi tidak ada yang dari 4 unit ini tidak ada yang menyusun laporan setelah penarikan. Jadi begitu penarikan, laporan sudah selesai. Atau mungkin kalaupun molor-molor, ya sehari setelahnya laporan selesai karena mungkin butuh tanda tangan atau apa segala macam, ya tidak masalah. Gitu. Tetapi pastikan kontennya itu sudah lengkap. Setiap aktivitas nanti perlu ada deskripsi dan perlu ada deskripsi itu berarti waktu pelaksanaannya, jam berapa, hari apa, tanggal berapa, di mana lokasinya, respondennya itu siapa, terus deskripsi ringkas aktivitasnya itu seperti apa, lalu ditunjukkan dengan bukti foto 1 atau 2 gitu. Baik itu program kelompok maupun program individu. Gitu ya. Sudah clear sampai sini? Ketua unit 1, 2, 3, 4. Sudah Pak, clear Pak. Clear Pak. Sudah Pak. Sudah clear. Oke. Kalian nggak mau kan jadi korban ketua unit 1, 2, 3, 4? Tidak mau Pak. Ya, oleh karena itu harus tegas ketika pelaksanaan KKN setiap malam wajib untuk menyusun laporan kegiatan di hari tersebut. Baik itu program kelompok maupun program individu. Gitu ya. Ya kalau program individu ya bikin individu, kalau programnya program kelompok ya nanti bagi tugas. Kalau misalnya hari ini yang menyusunnya siapa, berarti besok kalau ada program kelompok yang besoknya siapa yang menyusun gitu. Kalau bisa dibagi rata gitu. Gitu ya, biar sama-sama enak, sama-sama kerja, sama-sama istirahat gitu. Jangan sampai yang satunya kerja, yang satunya banyak tidurannya. Kan kasihan, jangan seperti itu. Sama-sama pengen istirahat, sama-sama juga pengen cari pengalaman di masyarakat. Jadi biar sama-sama belajar. Gitu ya. Ini sudah 1 jam, saya rasa sudah cukup apa yang akan menjadi gambaran aktivitas ke depan. Tapi prinsipnya besok pelaksanaan survei awal itu cari info sebanyak-banyaknya. Cari info sebanyak-banyaknya yang bisa kalian jadikan sebagai dasar untuk menyusun program gitu. Nah, harapannya kalaupun nanti misalnya ada yang terlewat, itu masih ada kesempatan pada saat tanggal 15 untuk menambah surveinya. Kalaupun misalnya dirasa kalian itu sudah cukup besok, datanya udah terkumpul semua Pak gitu. Ini sudah bisa untuk menyusun program. Nah, tanggal 15 itu ya kalian tetap turun ke lokasi untuk mengikuti survei secara resmi begitu, tetapi kalian sudah tidak perlu lagi ke lokasi. Tapi kalau misalnya mau jalan-jalan ke lokasi untuk memantapkan hati ya silakan. Nanti setelah di kelurahan misalnya ngobrol sebentar dengan Dukuh, dengan Pak Lurah misalnya. Setelah itu kalau misalnya mau balik lagi ya silakan, tidak masalah. Mau langsung balik ke Jogja boleh, karena semua informasinya sudah kalian dapatkan di awal ini. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kita beri kesempatan. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Siapa nih? Ari. Ari Pak, ya Pak. Ya silakan. Terkait untuk survei tanggal 15 nanti, itu apakah semua anggota unit wajib ikut atau hanya perwakilan saja Pak? Nah, kalau yang tanggal 15 itu wajib seluruhnya. Untuk yang ada kelas gitu Pak atau praktikum itu bagaimana ya Pak?
Aduh, bagaimana ya? Tanggal 15 itu masih masih jadwal kuliah ya? Masih, Pak. Di unit saya semuanya masih, Pak. Mm, 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 mm. Itu tanggal 15 itu jam berapa sih anunya? Kesananya jam 8 ya. Siapa yang bentrokan dengan jadwal kuliah atau praktikum pada jam itu? Banyak, Pak, dari semua anggota tuh bentrokan semua, Pak. Ada yang dari praktikum, ada presentasi gitu, Pak. Apakah disediakan atau dibuatkan surat tugas dari LPPM gitu, Pak? Nanti tolong dituliskan di grup pertanyaan ini biar nanti saya tidak lupa bisa saya sampaikan di Korlap ya. Halo, Ari? Oh, enggak, Pak. Ya, nanti ditulis di grup besar ya. Oh iya, ini terkait dengan grup. Kita kan punya grup besar dan punya grup masing-masing. Sekiranya itu masalah yang harus diketahui oleh seluruh unit, baik unit 1, 2, 3, dan 4, maka saya mohon pertanyaannya itu disampaikan di grup besar. Tetapi ketika itu informasi atau sesuatu yang hanya diperlukan untuk unit masing-masing, manfaatkan grup unit gitu ya. Jangan WA secara pribadi karena saya khawatir tidak terbalas nanti ketumpu-tumpu dengan WA dari yang lain gitu. Tetapi kalau misalnya di grup, saya gampang ngeceknya. Gitu ya. Jadi enggak usah WA Siapa? secara pribadi. Nanti kalau mau izin atau mau apa ya udah di grup itu aja gitu. Nanti udah kalian WA lama, WA pagi-pagi, saya nggak kebaca karena ketumpu WA lain, akhirnya nggak kebalas nanti. Tapi kalau di grup, kemungkinan saya akan ngecek rutin grupnya, kan saya tinggal ngetik makanya kemarin saya rename semua grupnya itu untuk memudahkan saya ketika saya masukkan kode 2026, maka nanti yang akan keluar itu semua unit saya gitu, semua unit KKN, sehingga saya nanti bisa lihat mana yang belum terbaca, mana yang sudah terbaca, mana yang belum terbalas, mana yang sudah terbalas. Tapi kalau kalian nanti WA secara pribadi, ya nanti saya agak susah ngeceknya mana yang sudah dibalas, mana yang belum gitu. Jadi pastikan dimanfaatkan itu grup ya, nggak usah WA pribadi gitu untuk memudahkan semuanya. Sudah jelas ya? Oke, baik, kalau sudah jelas dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu. Mohon maaf, Pak, izin bertanya sekali lagi, Pak. Ya, boleh. Siapa ini? Ari, Pak. Oh, Ari, ya. Terkait untuk proker individu itu apakah per prodi bisa saling collab atau dijalankan masing-masing prodi gitu, Pak? Per prodi bisa kolaborasi gitu ya maksudnya? Iya, Pak, dengan prodi yang lain gitu. Oh, kalau misalnya mau kolaborasi dengan prodi yang lain itu boleh, tetapi misal nih programnya Ari itu program utamanya Ari, ya toh? Nah, program individu utamanya Ari itu itu akan dihitung sebagai program individunya Ari. Tetapi kalau ada prodi lain, misalnya teman lain, katakanlah misalnya Firmana itu membantu Ari di situ, maka itu nanti bisa masuk ke jamnya Firmana, tetapi bukan program individunya Firmana. Nanti masuknya ke JKEM bantuan apa ya? Gitu. Jadi tidak masuk ke program individunya Firmana karena itu bukan karena itu bukan bidangnya Firmana gitu. Tapi nanti bisa dikonversi. Cuma kan ada batasnya. Kalau yang membantu seperti itu sampai maksimal berapa menit gitu. Boleh seperti itu. Tapi pengakuannya nanti beda. Sudah jelas, Ari? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Firmana silakan. Oke, Pak, izin bertanya untuk yang survei ke yang tanggal 15 itu berarti
kayak dari kami ngechat drivernya dan apakah itu berbayar atau tidak ya Pak? Kok driver? Ya ada list drivernya Pak kalau Oh, di itu untuk itu untuk dosen pembimbing lapangannya. Kalau untuk kalian nanti pakai kendaraan masing-masing. Karena unitnya itu Avanza apa Innova gitu. Jadi hanya muat 2 orang, hanya untuk dosen pembimbing lapangan. Oh oke, berarti dari kami tetap pakai kendaraan masing-masing ya Pak? Ya, betul. Karena nanti kan itu kalau misalnya sudah di-share oleh apa namanya? Oleh siapa tadi yang udah punya detail anggarannya itu? Harusnya itu ada dana survei. Salah satunya itu ada komponen dana survei. Coba siapa tadi yang udah dapat rincian biayanya? Saya Bapak, Nah, Monikori gimana? Ada dana surveinya enggak? ada, sebentar saya kirimkan dulu deh. Hmm. Nah, nanti itu dana pengganti BBM kalian. Terus nanti ada juga dana obat-obatan kalau nggak salah itu. Atau nanti yang dikasih itu langsung dalam bentuk obat-obatan mungkin. Nah, itu sudah disiapkan oleh LPPM. Oh iya, nah terkait dengan obat-obatan baru ingat saya. Jadi kalau misalnya ada dari kalian yang memiliki apa namanya riwayat penyakit khusus, apa namanya nanti tolong di apa ya, eh, tolong dibawa obatnya gitu. Tolong dibawa obatnya. Misalnya kalau ada yang mah, ya pastikan selama sebulan itu obat mahnya selalu ready di apa namanya selalu ready di tas gitu. Gitu ya. Kalau misalnya ada keperluan apa, ada kebutuhan obat pribadi ya nanti masing-masing disiapkan gitu. Terus tidak perlu membawa barang-barang berharga berlebihan ya di sana karena ketika kalian nanti melaksanakan program itu kan pasti tempat apa namanya tempat kos-kosannya atau tempat menginapnya itu kan kemungkinan besar akan kosong. Jadi kalau bisa ada perhiasan atau ada apa itu tidak perlu dibawa, disimpan dulu di kos sendiri atau misalnya di rumah. Gitu. Jadi cukup bawa HP dan laptop. Gitu. Nah itu kalau dan itu pun laptop dan HP itu ya nanti kita nggak tahu ya nanti kondisi apa namanya penginapnya itu apakah apakah aman dalam artian itu kayak misalnya di 2 tahun yang lalu itu di penginapan unit yang saya ampu itu kamarnya itu ada 2 pintu. Jadi karena rumah Jawa kan, jadi rumahnya itu ada 2 pintu, pintu depan dan pintu samping. Pintu apa namanya? Ya pintu utama dan pintu lain lah intinya gitu. Nah, pintu lain itu nggak ada kuncinya, gitu. Nggak ada kuncinya karena rumah lama ya, rumah Jawa gitu. Nah, yang pintu depan itu ada kuncinya karena memang pintu itu ya didesain bukan untuk rumah itu kamar itu didesain bukan untuk disewakan memang, tapi untuk keperluan keluarga gitu. Jadi nggak perlu ada kunci di pintu yang satunya itu. Nah ternyata pada saat itu ternyata karena dibutuhkan untuk nginapnya mahasiswa KKN dipakailah itu. Nah kalau kondisinya seperti itu kan agak rawan tuh kalau kalian meninggalkan ada barang-barang berharga ketika melaksanakan program. Maka kalau kondisinya seperti itu nanti setiap apa ya
Ya kalau bisa nanti bergilir lah, ada yang piket gitu, ada yang piket di ada yang piket di kos-kosan, ada yang piket di penginapannya gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi lah kayak gitu. Jadi kalau bisa nanti minta izin ke pemilik rumahnya untuk menambah kunci tambahan, membuat kunci tambahan gitu, misalnya dengan gembok atau dengan apa gitu. Nah, mudah-mudahan diperkenankan, itu akan lebih menambah keamanan. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah cukup Pak sepertinya. Oke, sudah cukup ya. Ini kalian sudah baca belum di grup itu? Ada survei penerjunan penarikan, boleh lebih dari 1 kali. Ini dananya 90.000 per mahasiswa. Terus untuk program unit, berarti program bersama, itu 175.000. Dana living cost hitungannya selama 30 hari, itu berarti 30.000 per hari per orang. Berarti setiap hari setiap hari kalau misalnya satu unit itu, kalian satu unitnya berapa mahasiswa sih? 10 ya? 9, Pak. 9. Berarti kan hitungannya sehari itu 270.000 ya untuk biaya living cost-nya. Nah, 270.000 itu saya rasa cukuplah untuk 3 kali makan kalian dalam sehari ya, ataupun kalau misalnya enggak, kalau misalnya nanti misalnya kalian masak sendiri cukuplah segitu, atau kalaupun dimasakkan oleh induk semang ya udah kalian nggak usah mikirin lagi gitu. Tapi yang jelas ada dana segitu. Terus ada subsidi luaran untuk dana publikasi itu sebesar 225 per unit atau 25.000 per orang. Nah, ini nanti dana ini harus dipakai untuk luaran nanti. Gitu, untuk luaran. Nah, nanti luarannya juga disesuaikan, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Terus nanti ada dana tali asih untuk dukuh. Nah, dana tali asih ini dialokasikan itu 450.000. Dana ini nanti tidak boleh kalian serahkan dalam bentuk barang. Harus dikasih dalam bentuk cash. Jadi tidak perlu berimprovisasi untuk membelikan dukuh, misalnya kemeja, batik, atau apapun, nggak usah. Itu terkait dengan dana LPPM ya, dana dari LPPM. Jadi harus dikasih cash 450.000 itu khusus untuk dukuh. Tetapi kalau misalnya kalian punya inisiatif, nah mungkin karena Pak Dukuh banyak membantu kalian, atau misalnya ada tokoh masyarakat yang banyak membantu kalian dan kalian ingin mengucapkan terima kasih dan membelikan sesuatu, misalnya entah itu kemeja yang 70.000 atau yang 100.000 misalnya, itu boleh. Bolehnya ya tentu ngambilnya dari dana kalian sendiri yang tadi ya, bukan dari dana KKN-nya gitu. Nah, kalau yang dana dukuh ini yang 450.000 itu tidak boleh kurang, harus senominal itu untuk Pak Dukuh atau Bu Dukuhnya. Nah, ini yang terakhir itu listrik dan air, itu kompensasinya 100.000 per mahasiswa, berarti ada 900.000 untuk sebulan gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti skemanya itu kos-kosannya berbayar, maka listrik dan air serta living cost ini berarti kan 40.000
per orang tuh, kok 40.000. 103, sorry, ngitungnya gimana? 30.000 dikali 9 orang berarti kan 270.000. 270.000 dikali 30 hari. Berarti kalau satu orangnya 30.000 sehari, sebulannya kan 900.000 tuh per orang untuk biaya makan. Terus tambah biaya air 100.000, jadi 1 juta per orang. Ya, 1 juta per orang untuk living cost dan listrik serta air. Nah, 1 juta per orang berarti kalau dikali 9 orang ada dana sekitar 9 juta. Kalau skemanya yang tadi, kos-kosannya itu minta bayar, misalnya 2 juta atau 1,5 atau berapa gitu, ya tentu yang yang logis juga, nggak mungkin dia minta 3-4 juta. Kalau misalnya dia minta 2 juta, berarti 2 juta itu diambil dari yang 9 juta. Diambil dari yang 9 juta, berarti sisa berapa itu? Sisa 7 juta. Nah, 7 juta itu silakan kalian maksimalkan untuk biaya hidup sehari-hari. Gitu. Ya. Silakan kalian optimalkan, kalian maksimalkan untuk biaya hidup sehari-hari selama sebulan di sana. Nah, tentu nanti ketika misalnya kos-kosannya itu berbayar, logikanya atau idealnya itu sudah termasuk air biasanya. Listrik dan air itu sudah termasuk. Tapi untuk memastikan, itu kalian tanyakan. Kalau berbayar itu listrik dan airnya gimana Pak? Itu sudah termasuk kan ya gitu. Jadi langsung ditekan gitu. Sudah termasuk kan ya gitu. Jangan kasih pilihan. Tapi mudah-mudahan nggak diminta tarik gitu, nggak diminta bayaran. Gitu ya.